Ya Allah Bu, kok masih batuk? Batuk aja ya, nggak hilang-hilangin dari kemarin. Iya ya, gimana ini udah seminggu nggak reda-reda. Iya tuh batuknya udah lama banget. Apa nggak mau diperiksa ke puskesmas sih? Nah itu bener tuh Bu, kamu nggak mau periksa ke puskesmas aja hari ini? Terus adek gimana ya? Apa kita bawain ke? Wes adek sama ibu aja. Yang penting kamu ke puskesmas dulu biar Ana dapat obat. Nah bener itu kata ibu. Wes kamu habisin siap-siap kok, nanti kuantar ke puskesmas. Udah Bu, aku siap-siap dulu ya Bu. Atas nama Ibu Rahma. Selamat pagi Bu. Oh iya Nas, Apa keluhannya ini? sudah seminggu lebih ini saya batuk berdarah terus Nas. Terus ada lagi? Oh udah itu aja. Oke. Cek tensinya dulu ya Bu. Saya izin mau cek tensinya ya Bu. Mari. 119/78. Tensinya normal ya Bu? Iya Bu. Saya izin mau cek temperaturnya ya. Suhu tubuhnya 37 derajat, normal ya Bu? Setelah ini silakan langsung ke ruang tunggu lantai 1 ya Bu. Nanti akan dipanggil oleh suster yang ada di Baik, sana. terima kasih. Baik. Atas nama Ibu Rahma. Obatnya dulu. Ada keluhan apa? Keluhan saya itu saya batuk berdarah tuh dari saya dibanting. Udah berapa lama batuknya? Sudah hampir seminggu lebih sih Dok. Batuknya berdarah apa enggak? Berdarah. Apakah darahnya ada darah? Kemarin saya sempat ngecek tuh ada Dok. Baik. Ibu ada keluhan lain selain itu? Keluhan saya itu berat badan saya itu menurun, terus saya sering keringat dingin. Baik. Apakah ada keluhan lain? Itu aja sih Dok. Oke. Ibu pernah ada terpapar tuberkulosis sebelumnya? Belum pernah. Mungkin dari teman atau keluarga. Ibu ada konsumsi obat sebelumnya? Saya ada mengonsumsi obat herbal. Kalau misalkan saya mengonsumsi obat kimia, saya takut dong. Itu kenapa ya? Saya belum bisa memastikan alasannya. Kalau ada tes lebih lanjut, ibu tahu TBC? Penyakit yang penularan itu ya Dok? Ya betul. Penyakit ini disebabkan oleh strain Mycobacteria seperti Mycobacterium tuberculosis. Dari gejala tadi ibu sebutkan, kemungkinan besar ibu terkena tuberkulosis. Ya, tapi ibu tenang saja. Buat lebih pasti lagi, saya akan rekomendasikan untuk tes BPA dan röntgen. Tapi ibu tenang aja. Ya.
kalaupun terkena bisa sembuh pakai obat. Nanti ibu silakan ke administrasi, ke sekretaris ini, nanti akan diarahkan. Oke. Baik dok, terima kasih. Ya, baik. Baik Bu, ini untuk hasil administrasinya. Baik, ini silakan menuju ke lantai 2 untuk pengecekan selanjutnya. Baik. Terima kasih Ibu. Untuk pemeriksaan laboratorium silakan ditunggu 3 hari ya Ibu. Sekalian bawa formulir ini untuk pemeriksaan rasa. Untuk hasil rasa bisa diambil selama 3 hari dan ditunggu ya Ibu. Oh baik, terima kasih. Bisa dimulai. Selamat pagi Bu Rahma. Pagi dok, Bagaimana kondisi Ibu hari ini? merasakan baik. Tapi sesuai dengan hasil pemeriksaan lab dan röntgen dada yang sudah kita lakukan minggu lalu, itu didapatkan bahwa dahak Ibu itu memiliki BPA positif serta terdapat bercak pada paru-paru Ibu. Dari sini saya dapat simpulkan bahwa Ibu sedang mengidap penyakit yang kita sebut dengan tuberkulosis paru-paru atau yang biasa dikenal oleh masyarakat umum yaitu TBC. Benar dok, saya tahu minum obat karena efek sampingnya itu akan menyebabkan paru-paru dan menyebabkan merusak imunitas. Ibu tidak perlu takut karena sekarang kita sudah memiliki teknologi yang sangat modern. Ibu tidak perlu takut terhadap rehabilitasi yang akan Ibu jalani karena obat dari TBC itu sendiri tidak akan memiliki komplikasi serta risiko lanjutan terhadap kondisi fisik Ibu. Benar dok, lalu apakah masih ada saya yang tertular atau Tidak Ibu, karena pada dasarnya TBC itu tidak menular lewat air ASI, tapi TBC itu menular lewat udara serta dahak batuk yang Ibu keluarkan. Maka dari sini hingga ke depannya, untuk memastikan kondisi bayi Ibu itu tetap terawat secara baik, Ibu itu harus mulai dari hal-hal mendasar, dari hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti memakai masker di sekitar anak Ibu, serta memastikan bahwa anak Ibu itu tidak terpapar oleh dahak Ibu. Maka misalnya nanti apabila Ibu sedang batuk di keluarga, itu Ibu perlu pakai tisu, Ibu perlu menutup mulut Ibu agar dahak itu tidak mengenal ke keluarga Ibu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya ya. Nah, untuk kedepannya Ibu tidak perlu takut menyusui anak Ibu, dan untuk minggu depan saya harap keluarga Ibu seperti suami Ibu dapat datang bersama menemui saya untuk pemeriksaan lanjutan. Terima kasih Bu, dan Ibu tidak perlu takut karena untuk pengobatannya itu akan kita jalani sampai hingga 6 bulan ke depan. Saya harap Ibu sanggup hingga proses terakhir. Terima kasih. Terima kasih dok. Loh, udah kembali. Tadi diperiksa, dokternya diagnosisnya kenapa tuh? Ya, hasilnya kata dokternya ibu mengalami penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis? Sementara itu kita sudah berjuara agar tidak tertular. Ya, berarti harus ada pengobatannya kan ya? Lalu dokternya bilang untuk pengobatannya bagaimana langkahnya nih? Gak usah khawatir ya nak, semoga segera diberikan kesembuhan. Apakah ada yang bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk mempercepat pemulihan? Dokter menginstruksikan bahwa seluruh anggota ini akan diperiksa satu-satu karena penyakit tuberkulosis ini menular melalui udara.
Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir karena hari ini kita perlu untuk pemeriksaan DHPDA dan juga ronsen dada bagi mertua, bapak, dan anak ibu. Nah, pemeriksaan ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan anggota keluarga juga. Nah, mengingat penyakit TBC ini sangat mudah menular melalui udara. Nah, baik untuk bapak, mertua, dan juga adik bisa mengikuti arahan perawat ya. Baik dok, kami siap. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Bapak udah bisa untuk melakukan pemeriksaan dahaknya ya. Untuk pada sterilnya udah ada di dalam. Nanti dikumpulkan sesuai petunjuk. Setelah selesai, nanti dibacakan dokter. Siap. Baik Bu. Terima kasih banyak. Nah, untuk hasil pemeriksaan sendiri, alhamdulillah mertua, bapak, dan adik hasilnya negatif ya Ibu. Nah, artinya sejauh ini tidak ada penularan. Nah, ini kabar baik. Dan ini semua berkat langkah cepat bapak dan ibu kemarin. Alhamdulillah. Jadi kita sudah memerlukan pemeriksaan lanjutan ya dok. Betul. Namun ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan agar situasi ini tetap aman. Nah, untuk Ibu Rahma sendiri, fokus utama dari yang harus dilakukan ibu adalah pengobatan TBC yang minimal harus tuntas selama 6 bulan. Nah, jangan sampai terlewat ya Ibu. Nah, untuk mertua, bapak, dan adik penting untuk tetap menjaga daya tahan tubuh. Pastikan ventilasi udara di rumah, sirkulasi udaranya baik, dan juga cahaya matahari bisa masuk ke rumah. Nah, kemudian untuk Ibu Rahma tetap wajib menggunakan masker ya Ibu, terutama saat berinteraksi dengan keluarga. Jadi kami tetap waspada ya dok. Betul, dan juga satu lagi, biasakan etika batuk. Nah, ketika batuk, biasakan untuk menutupi dengan tisu ataupun menggunakan lengan baju. Dan juga ibu dan keluarga dianjurkan untuk mengonsumsi makan makanan bergizi serta istirahat yang cukup untuk menjaga sistem imun tubuh tetap baik. Nah, untuk memastikan ibu bisa disiplin, saya akan arahkan Bapak dan Ibu ke ruang bidan sebagai petugas pengawas menelan obat yang ada di puskesmas ini. Kenapa ke bidan ya dok? Nah, tujuannya adalah untuk membantu Ibu sendiri. Nah, Ibu bidan yang bertugas di puskesmas ini sudah dilatih untuk mengawasi dan mendampingi pasien TBC. Nah, dari bidan nanti akan menjelaskan tentang program DMO dan juga bagaimana prosesnya. Kemudian akan memberikan edukasi pada Ibu dan memastikan Ibu mendapat dukungan yang diperlukan. Loh, jadi Ibu bidan yang akan mengawasi istri saya minum obat ya dok? Betul, nanti bidan akan menjelaskan bagaimana peran Bapak dalam mengawasi minum obatnya Ibu. Nah, ini sangat penting karena hubungan Bapak ini menentukan proses keberhasilan dari pengobatan Ibu sendiri. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu bisa ke apotek untuk mengambil obat. Baik dok, terima kasih banyak. Terima kasih banyak dokter. Bagaimana kondisi Ibu sekarang? Sekarang masih batuk-batuk aja sih gitu aja. Tapi sekarang saya takut. Saya masih boleh manusia anak saya enggak? Karena saya sudah 3 hari ini tidak manusia anak saya. Karena takut nanti anak saya juga ketularan dengan penyakit yang tidak. Oh, rasa khawatir itu wajar. Maka dari itu, saya bersama rekan-rekan saya di sini datang untuk mengontrol kesehatan Ibu. Nah, jadi menyusui itu tetap dibutuhkan ya Bu, karena ASI tidak mengandung bakteri TBC, jadi tidak akan menularkan penyakit pada anak. Justru ASI itu sangat penting karena bisa memberikan kekebalan tubuh pada anak. Loh, bukannya Ibu masih minum obat TBC ya? Apa masih boleh? Nah, betul Pak, memang obat TBC itu bisa keluar lewat ASI, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit dan tidak berbahaya. Karena itu, Ibu harus tetap mengonsumsi obat TBC. Jadi jangan sampai terlewat ya Bu. Begini ya Pak, semisal pengobatan ibunya dihentikan, itu justru akan memperparah penyakitnya. Karena penyakit bisa menular, terus kambuh lagi atau bahkan susah untuk disembuhkan. Kalau misalnya ada keluhan seperti mual, kencing berdarah atau batuk-batuk itu normal, sering terjadi. Terus kalau misalnya ada keluhan semakin parah atau bagaimana, bisa dikonsultasikan kepada dokter.
Yang perlu diingat Bu, TBC itu menular melalui udara, bukan melalui ASI. Jadi perlu diingatkan bahwa ketika menyusui anaknya harus menggunakan masker dan rajin mencuci tangan, serta menghindari untuk batuk atau pembersihan di sekitar anak. Intinya, ibu masih bisa tetap memberikan ASI kepada anaknya. Ibu hanya perlu tetap minum obat secara rutin, memakai masker, dan juga menjaga kebersihan. Dan kami di sini akan terus melakukan pengontrolan terhadap kesehatan ibu agar ibu segera pulih dan kesehatan anak ibu tetap terjaga. Alhamdulillah kita sudah melihat. Terima kasih atas penjelasannya ya Kak. Baik, terima kasih Ibu Dokter, Ibu Bidan, serta apoteker yang setelah menemani kami. Kami akan selalu mengikuti arahan dan nasihat dari kalian. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih. Kalau kayak udah sore, kami pamit juga coba. Oh iya, Iya, bukan. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tribun 18 Farmakologi akan menjelaskan mengenai Map yang telah kami buat adalah terkait tentang tata laksana tuberkulosis dari tiap-tiap profesi. Yang pertama ada apoteker, dokter, dan bidan. Tugas apoteker yaitu apoteker membantu jika ada masalah obat. Apoteker mengingatkan untuk minum obat sampai habis. Apoteker menjelaskan efek samping dan cara mengatasinya. Apoteker memberitahu cara dan waktu minum obat yang benar. Dan yang terakhir, apoteker memotivasi pasien bahwa manfaat obat lebih besar daripada risikonya. Kemudian yang kedua yaitu dokter. Yang pertama adalah mendiagnosis pasien. Yang kedua meresepkan obat sesuai standar. Yang ketiga memberikan edukasi terkait penyakit. Yang keempat memantau keluhan dan memberikan obat bersama apoteker. Yang kelima pemantauan kepada pasien. Yang keenam melaksanakan screening. Selanjutnya, profesi bidan. Bidan memberikan penyuluhan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Edukasi, bidan memberikan penyuluhan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Pendampingan, yaitu bidan mendampingi pasien minum obat setiap hari. Screening, yaitu bidan bisa mendeteksi TB lebih awal pada ibu hamil dan balita. Kemudian koordinasi, bidan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain dan merujuk pasien bila perlu. Dari 3 profesi ini, ada kesatuannya, yaitu yang pertama, komunikasi interprofesional. Yang kedua, patient center care. Yang ketiga, collaborative leadership. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Sekian mind map yang telah kami buat dari Tribun 18 Farmakologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.